Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Subhan, host podcast Sapa Legislatif. Bersama saya anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Bapak Abrori Al-Sail yang akrab dipanggil dengan Mas Abe. Assalamualaikum Mas Ab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Subhan dan pemirsa Radar Madura TV dimanapun Anda bisa menangkap siaran ini. Siap. Bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik, walaupun sehari-harinya ini diselimuti hujan dan sesekali ada genangan air di mana-mana gitu. Siap. Tampaknya setelah berkantor di Surabaya tambah fresh gitu. Seperti apa Mas Abi? Ya harus fresh karena laju, jadi pulang balik. Pulang kalau hari Jumat pulang, hari Senin berangkat lagi gitu ya. Maka suasana meminta saya dengan pindah kantor ini harus fresh. Siap. Mas Abe ini meniti karir di bidang politik berangkat dari bawah. Jadi meniti karir dari bawah. Beliau sebelum menjadi pejabat seperti saat ini pernah menjadi wartawan media cetak terbesar di Madura. Terus pernah juga menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sumeneb periode 2014 ya, 2019. Dan saat ini beliau kembali terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Oke Mas Abe, saat ini kita akan ngobrol seputar lingkungan. Akhir-akhir ini lingkungan menjadi isu yang kembali hangat setelah beberapa daerah di Jawa Timur, ya termasuk di Madura, terkena banjir berjemaah. Seperti itu, kita istilahkan seperti itu. Karena semua dari Sumeneb, Pamekasan, Sampang, bahkan Bangkalan terjadi bencana banjir. Seperti apa mungkin menurut sampean tentang lingkungan yang ada di Jawa Timur ini, Mas Abi? Isu-isu lingkungan ini adalah isu-isu yang sangat seksi, tidak hanya di Jawa Timur, tidak hanya di pentas nasional, tetapi juga di internasional. Nah, kenapa kemudian banjir? Menurut saya pertanyaannya itu, ada habit yang gagal ditancapkan sejak usia dini oleh orang tua kepada anak-anaknya, sehingga generasi muda hari ini memiliki kecenderungan untuk melakukan kegiatan yang sifatnya destruktif terhadap alam, terhadap lingkungan. Contoh misalkan kasus sampah di Jawa Timur ini, data kita menunjukkan ada 12.000 ton per hari sampah yang ada di Jawa Timur, termasuk di Madura. Nah, yang kedua, kenapa sampah ini menggunung seperti itu? Karena sebagian masyarakat tidak membuang sampah kepada tempatnya, seolah-olah seluruh daratan di Jawa Timur ini menjadi tempat sampah. Nah, dalam teori irigasi, air itu kan tidak bisa dibendung. Semakin dibendung, dia semakin kuat arusnya. Banjir terjadi karena tidak adanya kanal yang bisa menyerap. Nah, kita kehilangan pori-pori bumi yang semestinya ada, tetapi kemudian tertimbun oleh sampah-sampah yang berserakan ini. Selain itu, ada pendangkalan dasar sungai, sehingga volume air yang tiba di lokasi itu kemudian tidak terwadahi dengan baik. Saya ambil contoh di Sumeneb, di Madura lah umumnya gitu. Nah, kalau saya datang ke lokasi banjir kemarin itu, ini sebabnya apa ya? Nah, ketika saya lihat ada saluran-saluran yang tak bisa menampung air karena terjadi pendangkalan itu, kemudian terjadi penyumbatan di kanal-kanal itu, sehingga air itu meluap. Jadi ada yang menyebut banjir, Kalau Mas Anies itu kan menyebutnya bukan banjir, tetapi air sedang antri untuk masuk ke selokan.
Iya, iya. Nah, itu Mas Subhan yang terjadi di Jawa Timur, terutama di Madura. Yang kedua, nah, banjir itu terjadi karena efek pembangunan. Saya tidak tahu para developer termasuk juga pemerintah di masing-masing wilayah ini frame untuk kemudian mengurangi banjir itu seperti apa. Karena diakui atau tidak, pori-pori bumi hari ini itu kan terkurangi dengan adanya bangunan. Nah, bangunan tumbuh tidak berkesesuaian dengan saluran air yang mestinya seiring pertumbuhannya dengan bangunan. Sehingga begitu air datang tiba-tiba di musim yang sangat anomalik ini, banjir menjadi bagian dari sisi kehidupan yang mau kita harus nikmati juga. Itu Mas Subhan. Dengan kondisi yang sudah seperti itu, apa yang perlu dilakukan Pemprov Jatim atau daerah-daerah di Jawa Timur seperti itu? Nah, menurut saya dari sisi Komisi D saya bicara, yang antara lain membidangi soal pembangunan ini, maka yang pertama harus dilakukan adalah mapping wilayah. Itu kan banjirnya kalau di Jawa Timur kan di situ-situ aja. Misalkan di daerah Margorejo mesti banjir. Kemudian di daerah agak ke barat sedikit di dekat Dupak itu juga banjir. Nah, ini bukan hanya sekali ini saja, bahkan menjadi langganan. Kalau di Madura itu di Sumeneb di jalan mau masuk kota, di Pamekasan mungkin di Jalan Jakatole, begitu juga di Sampang di pusat kota. Banjir ini itu kan hampir terjadi setiap tahun. Nah, mestinya ada treatment supaya urusan banjir ini bisa terkonfirmasi dengan baik. Caranya bagaimana? Masa sih dari dulu sebelum saya berhenti jadi wartawan banjirnya sudah ada. Hari ini setelah berhenti jadi wartawan ada juga. Masih tetap ada. Masih ada juga dan banjirnya di situ juga. Berarti kita harus berkeyakinan ada dugaan bagi saya yang tidak bekerja dengan baik. Nah, mappingnya tidak jelas. Ini kalau misalkan nanti tiba-tiba ada musim hujan, kemudian dari hulu mengirim air ke hilir, kemudian menggenang di situ, problemnya di mana? Nah, tetapi sebagian sudah teratasi, misalkan di Sampang, ada sungai apa? Sungai Kali Kemuning. Kali Kemuning. Itu. Nah, yang kedua, saya memiliki gagasan atau mimpi lah ya, bahwa ya di masing-masing wilayah itu ada embung. Embung, kalau misalkan kita menggunakan bahasanya yang lebih keren, ada bendungan. Ada bendungan. Bendungan ini menurut saya penting untuk dilestarikan. Yang pertama gunanya untuk menampung air, menyetop jalannya air yang tadi menggenangi wilayah-wilayah itu. Kemudian yang kedua bisa menjadi irigasi bagi petani yang memerlukan air di musim tanam. Nah, saya lihat kok nggak ada ya. Atau mungkin ada tetapi tidak terlihat. Terutama di Madura ya. Terutama di Madura. Jadi kan di Madura itu kalau musim hujan banjir, musim kemarau kekeringan. Yes. Itu. Nah ini jadi mestinya para founding fathers yang mengurusi soal pembangunan ini sudah mulai berpikir jangan kemudian air ini dialirkan ke laut. Nah, ketika musim banjir, kalau kita lihat tuh Pamekasan masuknya ke laut. Di Sumeneb masuk ke Kali Sarokah ke laut juga. Sampang juga begitu. Nah, mestinya ada inovasi yang bisa mengadaptasi dari berbagai daerah. Kalau saya menyebut di Cina mungkin terlalu tinggi ya. Atau kalau saya menyebut Belanda mungkin juga terlalu tinggi. Di Belanda itu semua tahu bahwa daratannya itu lebih rendah dari posisi permukaan air, tetapi nggak ada banjir. Nah, mestinya kalau di Belanda yang pernah menjajah kita itu bisa, kenapa kita enggak ya? Jadi butuh goodwill dari stakeholder supaya urusan banjir ini perlahan-lahan teratasi. Selain kita membangun soal SDM, membangun kesadaran sejak dimulai dari usia dini bahwa anak-anak kita perlu dididik untuk membuang sampah kepada tempatnya, jangan kemudian menjadikan bumi Nusantara ini sebagai tempat sampah raksasa di Indonesia. Siap. Untuk pengadaan sarana atau infrastruktur ini kan tentu butuh biaya. Sampean di DPRD, di parlemen, kan salah satu fungsinya sebagai budgeting seperti apa
kekuatan anggaran pemerintah untuk menangani persoalan bencana yang terjadi tiap tahun ini, Pak? Oke. Hari ini kan ada pengurangan ya, tetapi saya minta para pejabat jangan kemudian membuat karena pengurangan ini tidak membangun gitu ya. Siap. Karena banjirnya dari dulu sebelum ada pengurangan. Pengalokasian anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, setahu saya angkanya juga besar. Jadi bersaing dengan angka keberpihakan anggaran terhadap kesehatan maupun pendidikan yang tidak jauh-jauh dari 20% lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena Jawa Timur ini tidak berdiri sendiri, ada pemerintah kabupaten kota. Ya ada sinergitas gitu ya. Kalau misalkan tahun ini pemerintah Provinsi Jawa Timur berintegrasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam konteks mengatasi banjir misalkan, maka seluruh anggaran pembangunan ini dikhususkan untuk ke sana. Idealnya begitu. Tetapi ini kan tidak. Misalkan bahwa banjir adalah lokus kayak di Jakarta, itu kan kemana-mana. Dinas A-nya ke sana, dinas B-nya ke situ, sehingga banjir tetap kayak gini. Nah, dugaan saya seperti itu. Kenapa banjir itu selalu terjadi setiap tahun, terutama setiap musim hujan. Nah, kalau soal anggaran, menurut saya sudah cukup besar. Tetapi anggarannya besar, cuma tantangannya juga lebih besar karena tidak ada kesadaran kolektif dari masyarakat, dari para pihak lah. Jadi kalau kita lihat itu misalkan ketika kita naik motor atau naik mobil, sungai misalkan, banyak orang kan yang buang sampah di sungai gitu kayak sana. Ketika misalkan banjir, lalu pemerintahnya disalahkan, kan nggak begitu juga. Jadi butuh lingkaran kesadaran dari para pihak selain soal keberpihakan anggaran yang mestinya dialokasikan secara sinergitas baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten sampai pada satuan terkecil di pemerintah desa. Satu lagi yang sering menjadi alasan ketika terjadi bencana banjir, salah satunya adalah penambangan ilegal. Sementara ketika berkaitan dengan penambangan ilegal, pemerintah daerah di kabupaten maupun kota itu selalu berdalih itu bukan kewenangan kami soal penindakan. Seperti apa pengawasan yang dilakukan? Nah, ini juga nih sering kali menjadi problem di pemerintah provinsi itu ketika kami misalkan Komisi D ini berkunjung ke pemerintah kabupaten di Gresik misalkan, yang saya tahu bertemu dengan bupati, ketika bupati mau melakukan tindakan preventif terhadap urusan banjir yang menjadi langganan di Gresik itu, kemudian ini kewenangan pemerintah Pemkab sampai di sini, sisanya Pemprov. Ini aneh gitu ya. Jadi menurut saya, jadi ketika misalkan Gajah Mada mengajarkan kita tentang Sumpah Palapa, tentang kebersatuan Nusantara, nah maka kewenangan itu pasti ada, kewenangan provinsi dan kewenangan pemerintah kabupaten, tetapi perlu dicatat bahwa urusan bencana ini urusan emergensi. Maka sejatinya atau seharusnya ketika ada emergensi, mau siapapun, kewenangan siapapun langsung take over untuk menyelesaikan. Nah, emang kita mau nunggu misalkan pemerintah kabupaten ada banjir nih, ada korban di zona yang menjadi kewenangannya Pemprov. Nah, masa kita mau menunggu korban ini untuk nunggu gubernur datang? Kan enggak juga. Nah, jadi kalau dulu di zaman jurnalis itu kan ini lebih penting menolong korban atau memotret korban. Nah, kan itu. Jadi kemudian muncul tidak ada berita seharga nyawa itu. Nah, jadi menurut saya ayo kita bangun sinergitas pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten, terutama menyangkut soal itu tadi pos mayor. Jadi kayak misalkan di longsor yang menelan 10 korban di daerah Mojokerto kemarin itu ya. Nah, itu kan kewenangannya kan kewenangan siapa ini? Ini ada korban, masa kita mau mendiskusikan kewenangan? Pokoknya ada sinergitas. Karena pemerintah kabupaten itu disediakan untuk dana pendampingan.
terhadap pembangunan, terutama pembangunan yang bisa melestarikan lingkungan, yang membuat orang menjadi enak, membuat orang menjadi aman. Sehingga tumpang tindihnya kekuasaan ini semakin menegaskan kepada kita semuanya bahwa pada momentum tertentu Pemprov dan Pemkab tidak satu hati. Nah, ini yang menurut saya harus segera dikoordinasikan oleh gubernur, oleh bupati atau kepala daerah. Ayo, di sini ada banjir, jangan lagi bicara soal kewenangan. Ini soal soal penyelamatan lingkungan, soal penyelamatan korban kalau ada korban gitu ya. Nah, ini nggak boleh terjadi lagi menurut saya. Kalau soal penertiban tambang ilegal misalnya, itu kan berkaitan dengan regulasi. Seperti apa? Ya, di kewenangan untuk memberikan izin, Iya, izin. itu kan di provinsi yang saya tahu gitu ya, provinsi. Nah, tambang ilegal ini juga bisa menjadi penyebab terhadap terjadinya banjir, longsor atau bencana alam lainnya. Nah, cuma prakteknya mungkin saja gitu ya, ada komunikasi yang buntu, kemudian ada lika-liku dalam konteks perizinan sebagaimana menjadi ciri khas di Republik ini. Nah, kemudian ada lokasi yang dikuasai oleh pihak-pihak tertentu dan penguasa lahan itu merasa lebih berhak berkuasa dibanding penguasa sendiri, sehingga kemudian sinergitas ini nggak ada. Nah, menurut saya kalau misalkan ada penambang atau yang disebut dengan galian C tadi itu ya. Nah, kalau memang mau mengajukan izin, ya kirim dong dari Pemprov Jawa Timur, kirim tim untuk menguji visibility studies-nya, studi kelayakannya seperti apa. Ini memungkinkan nggak untuk diberi atau tidak diberi izin, supaya penambangan secara ilegal ini tidak memicu terjadinya kerusakan pada konservasi alam. Nah, amatan kami, jadi masyarakat itu merasa ini lahan saya, suka-suka gue dong gitu ya, mau saya tambang, mau saya jual. Kan menjadi warga negara itu menurut saya tidak sebercanda itu. Jadi harus ada komunikasi yang aktif, ada sosialisasi yang memadai. Karena bisa jadi ada masyarakat yang terpaksa menambang karena tidak tahu harus mengurus kemana, atau kalaupun sudah tahu harus mengurus kemana, mereka paham jalannya berliku dan malas untuk mengurus. Nah, seandainya ruang-ruang untuk melakukan fasilitasi terhadap pemberian izin dan seterusnya ini dilaksanakan dengan baik oleh para pihak, saya kira semuanya berkesinambungan. Saya, Mas Subang, tidak atau jarang menemukan circle-circle yang setarikan nafas gitu ya. Jadi kalau kita meminjam istilah gugusan Bima Sakti itu, belum terjadinya kiamat hari ini, karena gugusan Bima Sakti itu kan berjalan teratur. Pluto di situ, Mars di situ, Jupiter dan di situ ya. Ada porosnya. Ada porosnya. Nah, nggak terjadi kiamat. Nah, banjir terjadi, bencana terjadi. Ini menurut saya mengadaptasi teori gugusan Bima Sakti itu ya seperti itu. Dia tidak berjalan di porosnya ini. Pemberi izin mungkin tidak berjalan di porosnya, pemohon izin juga tidak seperti itu, anggotanya tidak seperti itu, ya lahirlah kiamat kecil yang bernama longsor atau bencana banjir ini. Nah, inilah keran-keran ke depan ini menurut saya perlu dibenahi oleh siapapun, terutama oleh pengampu kebijakan, pengambil keputusan, baik di Pemprov maupun di pemerintah kabupaten. Salah satunya mungkin revitalisasi ekosistem seperti itu. Yes. Nah, ini kan kita nyaris. Tugas siapa itu? Nah, jadi tugas eksekutif tentu saja ya, eksekutif. Walaupun dalam konteks pengawasannya ditemani oleh legislatif selaku mitranya. Ayo dibuka nih, kita kan punya 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Dibuka nih yang sering banjir di mana,
yang longsor di mana? Faktanya kan itu aja. Iya. Longsor misalkan ya Mojokerto Pacet itu mesti longsor. Banjir, ya seperti disebutkan tadi. Kan itu aja. Mau sampai kapan seperti ini? Nah, itu maksud saya ada sinergitas. Saya tidak ingin kemudian gubernur memposisikan sebagai raja besar, lalu bupati juga memposisikan diri menjadi raja di bawah gubernur, kan nggak begitu bernegara itu. Jadi konsepnya harus terintegrasi, ada ikhtiar bersama, dan tidak hanya sekedar lifestyle gitu ya. Nah, kayak kemarin yang dikritik oleh banyak pihak ketika misalkan bencana atau banjir di Gresik, kemudian ada perwakilan Pemprov datang, Betul. dan hanya memberikan bantuan mie instan. Dan selama ini kan bukan tidak tahu Pemprov itu. Yes. Karena setiap ada banjir pasti datang. Bahkan kadang gubernur sendiri. Ya. Tapi hal itu terulang terus. Berarti Betul. kan tidak ada gunanya seperti itu. Jadi kalau di istilah kedokteran itu kan beda obat, beda penyakit. Ini banjir kok dari Pemprov datang kok bawa mie. Lu masyarakat belum tentu butuh mie. Yang diperlukan masyarakat itu bagaimana banjir tidak datang lagi. Iya. Nah, jadi antara apa namanya, ini udah ketemu nih penyakitnya ini, diagnosanya ini. Harusnya resepnya kan ini. Ini kan nggak nyambung. Sekali lagi peristiwa itu menjelaskan kepada kita semuanya bahwa integrasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten di Jawa Timur ini dalam keyakinan politik saya belum berjalan dengan sebaik mungkin gitu ya kan. Faktanya kita ada gitu. Terkait pemanfaatan teknologi untuk pemulihan lingkungan ini seperti apa, Mas Abi? Penting atau bagaimana dilakukan oleh pemerintah? Ya, ini kan sinergitas ya. Jadi sekali lagi ini logika yang terbalik. Mestinya dengan kecanggihan teknologi hari ini semua atau apapun bisa diprediksi. Jadi kalau misalkan kita bicara soal nelayan, hari ini nih ikan itu ada di mana kita bisa pantau dari sini. Itu ikan loh. Apalagi yang bukan ikan gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang di Indonesia ini nggak tahu ya, mungkin juga ada keterbatasan SDM untuk memantau kan deteksi dari awal. Jadi kalau misalkan kita lihat di Jepang itu jauh lebih maju menurut saya dalam urusan pendeteksian awal bencana ini akan datang kapan dan di mana. Dan antisipasinya juga jauh lebih. Jadi apa namanya? Kalau istilah yang keren di urusan ekosistem itu kan mitigasinya. Mitigasi. Nah, jadi mitigasi itu kan sudah terpantau dari awal. Ini bakal banjir nih di sini gitu ya, jangan ada pembiaran. Nah, teknologi itu mestinya kita manfaatkan juga. Apapun hari ini itu bisa dilaksanakan dengan bantuan teknologi. Nah, teknologinya sudah ada, tetapi penanganannya kok ya itu aja. Satu itu nggak nyambung. Yang kedua, ini kan nggak tahu ya di manusia zaman now ini memang suka-suka terbalik sih. Contoh misalkan, dulu sebelum ada motor, silaturahmi orang-orang lama itu kan terjadi ya. Mestinya dengan adanya motor, silaturahmi lebih intensnya, ternyata kan enggak gitu ya. Justru kebalikannya. Kebalikannya. Dulu di zaman pemerintahan Hindia Belanda, semen jarang ada. Tetapi kita lihat bangunan-bangunan orang terdahulu masih kokoh sampai hari ini. Hari ini gitu ya, kaitannya dengan IT tadi, dengan AI dan segala macam itu, ini teknologi sudah ada loh. Nah, mestinya kan lebih canggih juga. Nah, ini terputusnya di mana nih? Harus di breakdown nih. Nah, maka menurut saya jadi di Pemprov dan di Pemkab itu kan ada pengembangan SDM, ada litbang gitu ya, supaya ada penelitian dan pengembangan yang sekarang diganti dengan Brida itu, ini betul-betul dilaksanakan dengan baik, kaitannya dengan pemanfaatan teknologi yang dikelola oleh SDM yang memadai. Nah, ini kan harus sinergis. Tapi kadang-kadang ada orang yang punya HP-nya canggih gitu ya, tapi yang mengoperasikan nggak canggih. Akhirnya HP yang canggih itu yang nggak canggih-canggih amat.
dan seterusnya. Saya menduga ada kaitan dengan itu. Jadi melalui foto satelit bisa kok, bisa. Kalau mau, kalau ada keinginan untuk sedikit berbenah menyelamatkan manusia Jawa Timur ini. Itu Mas Wan. Terus langkah DPRD ke depan sebagai mitra sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. Ya. Jadi di dalam rapat-rapat komisi setelah kami datang ke sejumlah lokasi yang mengalami kerusakan alam di situ. Jadi kami kaji, kemudian kami rekomendasikan karena kekuatan kami pada posisi kami sebagai anggota parlemen adalah kekuatan rekomendatif kepada gubernur. Saya contohkan karena saat datang persis ke lokasi longsor di Pacet, di sekitar Pacet itu saya datang, ini banjir kenapa? Yang aneh di sana itu ada kanal di atas gunung. Jadi kami menemukan fakta pada saat itu, ini ada kanal itu 1 meter gitu ya, memanjang. Kenapa banjir? Nah, ternyata salurannya ini ke sumbat kayu yang roboh. Airnya meluber, lalu longsor. Nah, dari sisi teknis nggak boleh loh ada sungai di atas gunung itu, nggak boleh, harus dialirkan ke tempat-tempat yang semestinya untuk menghindari tadi itu. Nah, jadi rekomendasi kami itu dibuat seperti itu. Yang kedua, ketika kami datang ke Gresik misalkan, ini kok banjir, itu tadi benturannya kewenangan provinsi sama kewenangan Kabupaten Tumpang Tindih. Akhirnya di zona itu Pemprov-nya nggak melaksanakan, Pemkab-nya juga tidak melaksanakan, airnya numpuk di situ. Nah, jadi sekali lagi, kalau pertanyaannya tadi, lalu apa ini kemudian yang bisa dilakukan Dewan untuk mengatasi kerusakan ekosistem alam dan lingkungan? Ya, kami menyampaikan kepada eksekutif di Jawa Timur bahwa bencana itu terjadi seperti ini. Di Lumajang misalkan ketika ada banjir bandang, kenapa seperti itu? Seperti ini treatmentnya. Nah, selebihnya ya Allah alam. Termasuk yang terjadi di Madura sebenarnya. Yes. Terus selain mungkin pembenahan infrastruktur, ada hal yang mungkin juga penting tentang pembinaan manusianya seperti itu. Adakah langkah-langkah untuk yang mengarah ke sana seperti itu? Terutama dari Pemprov selaku mitra Dewan di Jawa Timur. Ya, kami sudah sempat sampaikan itu. Nah, salah satu yang menyebabkan terjadinya longsor atau banjir karena kita tidak punya resapan. Kita tidak punya resapan karena sebagian pohon kita tebang secara ilegal. Nah, saya menyampaikan kepada kami di Komisi D itu menyampaikan, nah, ada matrikulasi pembelajaran tentang ekosistem dan lingkungan kepada anak sejak dia berusia dini. Contohnya misalkan, nah, kita boleh menghidupkan tradisi lama. Kalau dulu anak-anak sekolah itu punya pohon asuh, dia harus merawat pohon di sekitar lahan yang ditentukan oleh sekolah dan pohon ini tidak boleh mati. Nah, untuk menunjang tadi itu kita menyerap air lewat pohon itu selain melakukan konservasi alam untuk menghadang sinar matahari agar jatuhnya tidak terlalu panas buat kita. Jadi kalau misalkan setiap sekolah, setiap daerah membuat kebijakan seperti itu, sudah berapa pohon yang kita punya? Karena faktanya hari ini DLH ini kan sukanya menebang doang, tidak menanam. Nah, kita coba itu dari sisi memperbaiki konservasi alam dan mengurangi panas matahari, karena panas matahari itu di Indonesia sangat terasa, terutama di Madura, karena saya baca lapisan ozon di Antartika menganga gitu ya, kemudian es di kutub utara mencair, nah, dan seterusnya. Nah, jadi untuk ada kebijakan yang mengharuskan dari pemerintah melalui dinas pendidikan antara lain, ayo kita back to nature. Yang kedua, SDM tadi pasti harus dimulai dari kecil.
Nggak bisa kalau nggak dimulai dari kecil. Karena kalau nggak dimulai dari kecil itu, memori anak itu nggak menyimpan impuls-impuls yang disampaikan oleh leluhurnya. Dan mereka cenderung meniru. Nah, yang ketiga, mitigasi tadi itu. Jadi, kalau misalkan kaitannya dengan penebangan pohon, ya ketika pohon ditebang, diganti dong dengan yang baru. Dan seterusnya. Nah, kemudian kita harus punya hutan yang lestari. Hutan yang lestari itu misalkan, kalau nebang di sini nggak boleh loh gitu ya. Kalau nebang di sini nggak boleh. Nyatanya kan semuanya dibabat. Jadi saya jadi ingat ketika Menteri Kehutanan dulu dipegang oleh MS Kakban. Jadi yang di apa? Yang dirobohkan tuh yang di tengah. Oh, yang dirobohkan tegangnya kelihatan dari luar itu tetap aman-aman utuh, saja. Nah, aman-aman saja ya. Nah, ini soal prinsip menurut saya yang harus dimulai dari usia dini, terutama di masing-masing rumah. Saya jadi ingat apa yang disampaikan Gus Dur, bahwa baik tidaknya negara ini tergantung seberapa baik keluarga ini menanam kebaikan di situ. Nah, jadi ada matrikulasi dari Pemprov, misalkan ini contoh saja dari Dinas Pendidikan. Jadi biar hutan kita nggak gundul, biar konservasi kita baik. berarti soal lingkungan tidak hanya jadi tugas pemerintah saja. Saya kira semua pihak. Semua pihak Jadi punya. kita anak pantai ya, kita anak pantai, dan di pantai itu kita lihat abrasi. Kenapa abrasi? Batunya diambil, pasirnya juga diambil, kemudian tidak ada penyanggah di situ. Nah, mumpung Jawa Timur ini belum seperti Jakarta. Di Jakarta, Semarang, udah rob di situ itu. Rob. Hal-hal semacam itu kan sebenarnya melanggar undang-undang. Apa karena penindakan yang lemah, termasuk soal tambang tadi seperti itu. Yang paling tambang yang secara pribadi atau bahkan apa memang karena penindakan yang lemah? Seperti apa tanggapan dan atau kacamata Dewan? Ya, saya ingin mengadaptasi apa yang disampaikan oleh Prof. Mahfud aja deh supaya aman gitu ya. Jadi Prof. Mahfud itu mengatakan dulu ketika kami bersama-sama di Jogja, apa kata Prof. Mahfud? Saya dulu pernah belajar di luar negeri. Seluruh teori yang pernah saya pelajari di luar negeri, begitu pulang ke Indonesia tidak berlaku. Nah, bisa jadi gitu ya. Bisa jadi belum adanya kesadaran dari para pihak bahwa urusan lingkungan, urusan ekosistem, urusan kelestarian hutan itu tanggung jawab kita semuanya harusnya. Tetapi di sisi lain kita melihat ada pohon-pohon besar yang tumbuh di Indonesia, kemudian ditebang, kemudian diangkut ke luar negeri. Siapa yang mengangkut itu pohonnya besar loh. Besar. Keyakinan saya kalau pohonnya besar, pasti yang ngangkut orang besar ini. Dengan dagingan yang besar juga. Minimal punya dagingan orang besar. Nah, itu maksudnya. Jadi kompleks. Nah, Surabaya walaupun pernah mendapat penghargaan ya, dari dunia sebagai hutan kota terbaik. Nah, tapi kan Surabaya dan Jawa Timur bukan hanya Surabaya. Surabaya, betul. Jadi, mimpi saya itu ekosistem lingkungan dan seterusnya itu ada zonasinya, ada caranya, tidak dibiarkan amburadul seperti ini, gitu ya. Di mana orang bisa melakukan apa saja seolah-olah, tergantung seberapa kuat dia bisa melakukan itu. Iya. Jangan-jangan yang diterapkan selama ini hanya muka saja yang diperbaiki, yang dikasih skincare seperti itu. Sementara wilayah-wilayah pinggiran dibiarkan. Boleh analogi yang baik menurut saya. Nah,
Saya sudah pernah menyisir ya dari pesisir Surabaya bagian timur di daerah Pakuan situ, terus lari ke Gresik sisi utara ke Semarang sampai ke Pik. Iya, iya. Itu semua orang tahulah siapa yang menguasai itu. Yang kedua, nah, ketika bercermin ke Singapura, wah, Singapura itu negara kecil, tidak jauh lebih luas dari Madura. Tetapi kenapa dia menjadi adidaya? Ya karena Singapura melakukan apa saja, seperti yang dibilang tadi. Jadi nggak tahu ya sampai kapan ya. Jadi kadang-kadang saya bingung, Singapura yang awalnya kecil, Singapura yang awalnya dia bukan negara sendiri tetapi bagian dari Malaysia, kok bisa seperti itu ya. Jadi mimpinya beda. Nah, mimpi warga Republik ini seperti apa ya? Saya khawatir nanti next time ada negara baru di Indonesia kalau ada pembiaran seperti itu. Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang besar tadi sepertinya kok yang pernah dikerjakan oleh Lee Kuan Yew di Singapura ketika masih bergabung dengan Malaysia. Ya, ayolah bersama-sama kita ciptakan kesadaran untuk membangun kelestarian lingkungan agar ini tidak menjadi sejarah buruk kepada generasi kita di masa depan. Oke, demikian mungkin obrolan singkat dengan Mas Abrori, anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Madura di Komisi D ya Mas. Komisi D atau Komisi 4. Mungkin obrolan-obrolan semacam ini dengan tema yang berbeda akan kita agendakan lagi. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan dari tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup podcast ini dengan pembacaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.